yang masih di bawah atau mungkin masih bisa segera bergabung karena kegiatan sesi taujih kita yang kedua akan segera dimulai. Sudah siap dengan taujih yang kedua? Takbir. Ya. Yang Ikhwan geser lagi Pak ini Pak. Saya takutnya segan gitu. Set. Ya. Biar enak. Geser boleh. Ya. Oh yang dari sana. Bangun Ustaz, apa Ustaz? 1, 2, 3 bangun. Sudah. Ini segan bangun ya. Baik, kita akan segera mulai sesi taujih yang kedua pada malam hari ini. Kita kembali hadirkan niat, kita luruskan hati, semoga majelis ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati guru kita Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf, juga yang kami hormati rekan-rekan para panitia, juga seluruh peserta. Asatidillah rahimahumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk sama-sama kita menerima nasihat-nasihat, menerima hidangan ilmu dari Gurunda. Semoga untuk sesi yang kedua ini semakin semangat ya. Saya rasa teman-teman sudah tilawah ya. Sudah dapat 5 juz? Wah, Allah. Mantap. Baik, langsung saja barangkali mempersingkat waktu, tidak akan banyak memberikan mukadimah ya. Kepada Ustadz, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya pada malam hari. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwal. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kaji Al-Quran dengan harapan kita semakin merasakan ruhnya dan bertambah ilmunya, insyaallah. Maka agar menuju ke target ini, cita-cita ini, Allah menyebut dirinya yang telah menurunkan Al-Quran dengan kata tabarak. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan tabarak? Maha suci Allah. Artinya tidak mungkin Al-Quran ini ada kekurangan. Tidak mungkin tidak up to date. Tidak mungkin semua yang menunjukkan kelemahan ataupun kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran. Siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran harus dengan pemikiran ini Al-Quran sesuatu yang hak,
Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allah nazzala ahsanal hadith. Zumar 23. Al-Quran sebagai sesuatu yang ahsan, yang terbaik, tentu nggak mungkin ada kekurangan. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan manusia mengimani kesempurnaan Allah. Sehingga dengan semuanya ini lebih menguatkan apa yang tadi kita bahas dari surat Ar-Ra'd. Walau anna Qur'anan sujirat bihil jibal, yang menguatkan apa yang kita bahas dari surat Al-Hasyr, lau anzalna hadzal Qur'an. Sekarang ditambah lagi bahwa kesempurnaan Al-Quran dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarakalladzi nazzalal Furqan. Dan dalam ilmu tafsir dibedakan antara anzala dan nazzala. Inna anzalna. Kalau di sini nazzala. Anzala itu proses turunnya Al-Quran yang sekaligus. Nazzala turunnya Al-Quran yang berangsur-angsur. Artinya bersabarlah, kalau bersama Al-Quran itu memang tidak mungkin instan. Siapa yang ingin bersama Al-Quran dalam hal apa saja maunya instan, ya, dijamin akan tidak menemukan hasil. Metode menghafal Quran 1 bulan. Sudah setelah 1 bulan selesai. Maka seluruh yang terkait dengan Al-Quran harus panjang hidup. Hafal, belajar tilawah, murojaah, tafsir, semuanya harus berlangsung seumur hidup sehingga terjadi istilahnya nazzala, terjadi sebuah proses di dalam diri kita, insya Allah. Walaupun mungkin kelihatannya lambat, kelihatannya lama, maka jangan difikirkan. Pikirkanlah bagaimana kalau bulan ini bersemangat dengan Al-Quran, bagaimana bulan depan tetap semangat. Jika tahun ini semangat bersama Al-Quran, bagaimana tahun depan, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan doa-doa kita. Allahumma ja'alil Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa. Jadikan Quran ini sampai di alam kubur masih terus menemani saya, menemani diri kita semua, insyaallah. Apabila proses ini terus berlangsung. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi. Ya. Ya, kalau yang belum tahu ini gampang sekali carinya di surat 25 ayat pertama. Kepada hambanya. Tidaklah Allah menyebut manusia abdihi kecuali hamba itu punya kedudukan yang istimewa. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maka siapa yang intensif bersama Al-Quran, maka insya Allah status dirinya adalah abdi. Walaupun semua manusia adalah abdi, ya.
Tapi ada abdihi yang ittirari. Ittirari itu sudah ada sistemnya, pokoknya dia sebagai manusia ya Allah. Tapi belum tentu dimuliakan oleh Allah. Tapi abdihi yang ada di ayat ini, ataupun di Al-Isra, ataupun di Al-Kahfi, adalah hamba Allah yang punya kedudukan istimewa di sisi Allah. Liyakuna lil'alamina nadhir. Inilah yang dimaksud dengan ilman wa ruhan. Ketika terjadi perpaduan antara manusia dan Qur'annya, ya, memberi fungsi nadhir, memberi fungsi peringatan kepada manusia, mengingatkan manusia kepada Allah, membuat manusia takut kepada Allah, takut kepada azabnya, takut terhadap risiko kehidupan apabila tidak taat kepada Allah. Itulah hakikat liyakuna lil alamin nadhir. Ketika sebuah pesan kepada kita, ya fulan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, maka berarti di dalam diri ini software nadhirnya berjalan dengan baik. Ketika seseorang mendapat peluang untuk bermaksiat dengan instan, dengan penuh aman, tapi tidak juga mau melaksanakan, berarti software nadhirnya juga berfungsi dengan baik. Software nadhir inilah yang dihasilkan dari Al-Furqan. Kita semua tahu Al-Furqan artinya pembeda. Sehingga manusia yang bersama Al-Quran memang harus beda banget dengan umumnya manusia. Jadi awal ayatnya memberi motivasi agar kita ber-Al-Quran dengan motivasi Rabbani. Diawali dengan Tabarakalladzi nazzalal Furqan. Ya. Dan selanjutnya kembangkanlah terus apa yang saya maksud dengan motivasi Rabbani. Tadi juga sudah saya angkat, termasuk motivasi Rabbani. Ketika kita mengukur diri kita untuk bisa menjadi hidup dengan Al-Quran, pasti kita akan dihadapkan dengan berbagai macam kendala. Ada kendala diri kita yang lemah, yang kurang itu. Ya. Ada kendala di luar kita, mungkin rumah tangga, mungkin pekerjaan, masyarakat, dan seterusnya. Tapi motivasi Rabbani, kita mengatakan Allah tetap Maha Kuasa untuk menolong saya agar bisa menghidupkan Al-Quran dalam diri. Terlihat dalam doa-doa kita, terdengar di sisi Allah dalam doa-doa kita, terlihat dari usaha-usaha kita. Betul, usahanya memang mungkin minim, ya. Tapi Allah menyebut Al-Quran ini kitabun anzalna ilaika mubarak. Al-Quran ini kitab yang barakah. Sehingga disebut barakah apabila sesuatu itu sedikit, sesuatu itu enggak memadai, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dikembangkan menjadi sesuatu yang sangat besar bagi diri manusia. Masuk di ayat ini harus kita pahami sebagai motivasi Rabbani. Lebih difahami lagi siapa itu Allah, maka insya Allah akan lebih
akan lebih terasa. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Siapa itu Allah? Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdir. Ini semua tentang penjelasan yang lebih rinci tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak pengetahuan rinci tentang Allah, insya Allah semakin indah merasakan Al-Quran ini. Dan begitu padat penjelasan-penjelasan seperti ini di surat Al-An'am. Allah huwa alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwallazi khalaqakum min tin. Itu cuma iklan aja ya. Saya nggak bisa jelasin satu-satu. Punya ayatnya begitu. Minimal dengar dulu ayatnya. Suruh penjelasannya lama lagi. Jadi begitulah awal Al-Furqan. Bunyinya apa? Tabarakalladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin. Bagaimana penutupnya? Penutup Al-Furqan bagaimana? Shadaqallahul 'azim. Semua juga tahu kalau begitu. Penutup Al-Furqan, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lisan. Setelah itu boleh shadaqallahul 'azim. Apa yang dimaksud dengan qul ma ya'ba'u bikum? Katakan pada manusia, bagi Allah manusia itu nggak ada harganya. Nggak ada. Masih mendingan ya sapi, apa onta. Karena masih Allah puji itu. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Sapi aja itu ada ibrah. Banyak ayat seperti ini. Tapi untuk manusia, bagi Allah, ya kalau bahasa gampangnya, bagi saya manusia itu rahmat. Begini kayak, begitu kayak. Ya. Dan maksud dengan qul ma ya'ba'u. Ya'ba'ukum rabbi. Jadi manusia ini di sisi Allah aslinya ya, la qimata lahu, nggak ada nilai. Baru bernilai laula du'a'ukum. Baru bernilai jika manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seminim-minimnya sudah bersyahadat. Sampai tertingginya, baru bagi Allah manusia itu makhluk yang spesial, makhluk yang sangat terhormat ketika dia bisa mewarnai dirinya dengan Al-Quran sampai menjadi doa. Umum artinya ibadah. Sholatnya, bacaan Qurannya, dakwahnya semua masuk. Yang tidak mau doa hukum berarti dia menolak Al-Quran. Bukan betul.
itu. Jadilah itu risiko utama ya, begitulah ya kaitan ayat pertama dengan ayat akhir. Karena ayat pertama dan ayat terakhir itu selalu harus bisa dipahami sambungannya. Misalnya surat Hud awal ayatnya atau ayat keduanya alla ta'budu illa beribadalah. Akhir ayatnya bukan ghafilin walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kullu fa'budhu wa tawakkal. Jadi baik eksplisit maupun implisit pola ayat-ayat Al-Quran selalu seirama antara awal ayat dengan akhir ayat. Jadi dampak kepada diri kita apa yang disebut dari ayat 63. Menjadi manusia yang ibadah. Nah, hamba-hamba Allah. Terjemahan ya. Makna aslinya ibadah manusia yang sudah spesial, Ar-Rahman, hamba-hamba yang selalu dirahmati oleh Allah. Karena sebuah idhafah itu menunjukkan sebuah kemuliaan. Rumah Allah disebut Baitullah, Kalamullah. Maka ketika Allah menyebut manusia itu dengan kedudukan yang istimewa, disebut dengan ibadah. Ya, dengan semua sifat-sifatnya yang disebutkan dari ayat 63 sampai akhirnya dengan mendapat balasan ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyyatan wa salam khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqam. Jadi sifat-sifat ini aslinya menjadi keinginan Al-Quran untuk diterapkan kepada seluruh manusia. Sebelum menjadi seluruh manusia, kitalah yang insya Allah dari acara ini berniat agar kamu menjadi ibadur rahman. Yang akhlaknya, salah satu bentuk akhlaknya, jangankan kepada orang yang baik, kepada orang yang jahat aja tetap baik. Wa idza khatabahum jahiluna qalu salam. Apabila berkomunikasi dengan orang yang tidak baik, jahilun itu terjemahan yang orang bodoh. Ya. Tapi yang maksudnya adalah orang yang menyakiti. Di dalam doa safar, wa a'udzubika an ajhala aw yujhala alayya. Jadi kata orang bodoh itu memang memiliki makna yang luas dalam Al-Quran. Ya. Orang yang
apa, orang yang berlambat-lambat melaksanakan perintah Allah juga disebut jahilin. Qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahul baqar. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Orang yang tidak mengerti arti tentang apakah bagaimana bermuamalah dengan Allah yang baik, maka Allah mengatakan inni a'iduka an takuna minal jahil. Itulah kata jahil di dalam Al-Quran tidak semata-mata bermakna bodoh, ya. Bermakna enggak berpendidikan. Itu utamanya tidak komitmen kepada syariat Allah, itulah disebut dengan jahilun. Jadi begitulah ilman wa ruhan yang kita inginkan, ya, terhadap orang-orang yang mungkin belum bisa memahami apa yang kita inginkan, sehingga dia berbuat sesuatu yang tidak baik terhadap kita, apakah dengan ucapan atau dengan perbuatan, maka kita harus tetap berbuat baik yang dilambangkan dengan qaulus salam. Di sisi lain, memiliki ibadah yang luar biasa, walladzina yabituna rabbihim sujadaw wa qiyam. Dan seterusnya, inilah merupakan target, ya, pembinaan diri dengan Al-Quran. Poin-poinnya bisa langsung baca, bisa langsung pointer sendiri, ya, dari 3 sampai terakhir. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin. Ya. Selalu menyerahkan, ya, rumah tangganya dan keturunannya kepada Allah Subhanahu. Rumah tangga sesungguhnya termasuk sesuatu yang di luar kemampuan kita. Bisa-bisanya itu seorang laki-laki dengan segala latar belakangnya menikah dengan seorang perempuan dengan juga berbagai macam latar belakangnya. Cukup suku saja sudah menimbulkan berbagai macam perbedaan. Yang satu Jawa, yang satu Medan. Baru namanya saja sudah potensi perbedaan. Satu Sunda, satu Aceh. Itu sudah. Jangankan dalam karakter, makan aja beda. Soto maunya pedas. Yang dari Solo maunya manis. Kasih sayur asem, ini pola sayur. Itu jadi segi makanan saja. Semuanya dari yang lain-lain. Sudah disebutkan saja. Sebelumnya, min azwajin. Kalau yang membaca akhwat, azwajinnya di sini artinya suami. Membaca ikhwan, azwajinnya di sini adalah istri. Allah jadikan pasanganku itu otak ayun. Ya. Karena sebelumnya min azwajin. Kemudian 2 manusia yang berbeda ini, ya, kemudian menghasilkan keturunan. Sudah, ya. Ada yang maunya kayak ibunya, ada yang maunya kayak bapaknya, ada yang mau dua-duanya. Ya. Gimana ini? Diserahkan ini kepada Abdullah azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu kalau bahasa gampangnya itu gimana
ngeselin dulu gitu. Padahal manusia itu ya nggak mungkin nggak ngeselin gitu ya. Tapi kalau ngeselin ya Allah berilah saya kesabaran. Karena namanya manusia ya, ngumpul aja itu udah ngeselin. Asal ngumpul aja ngeselin. Apalagi ngumpul serumah. Nah itu di surat Al-Furqan juga. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Manusia satu dengan yang lain akan saling ngeselin. Terjemahan bebas ya. Maksudnya fitnah. Fitnah itu maksudnya ujian. Bisa sabar nggak punya suami modelnya begini? Bisa sabar nggak punya istri modelnya begini? Masing-masing pasti membawa potensi selingkuh. Tapi karena semangat iman, ya, maka Rasulullah mengatakan la yafruq mu'minun mu'minatan. Enggak boleh suami begitu membenci terhadap istrinya. Ya. In radiya minha khuluqan atau in kariha minha khuluqan wa radiya akhar. Hanya karena satu atau dua kondisi yang tidak disukai. Padahal kebaikannya sangat banyak. Kebaikannya mungkin 20, 30. Ngeselinnya 3 poin. Maka Rasulullah mengatakan, nggak boleh gara-gara itu kamu benci pasangan. Dari aku lupa bahwa dia minta. Karena itu Al-Quran menjadikan tangga itu tempat kita mentarbiyah. Bisa kita apa lagi kalau pakai ukuran kita begini ya. Padahal dulu istikharahnya kan 100 kali. Begini modelnya, itulah manusia. Ya. Ya udah kamu minta tolongnya kepada Allah sebanyak apa. Jadikan pasangan, keturunan, kerosakan, anak, dimutin. Tidak saja kerosakan, orang yang memberi manfaat, tadi ilman waruh, istimama itu salah satunya ya pemimpin, salah satunya qudwah, salah satunya alim. Intinya menjadi keturunan ataupun suami yang memberi dampak maslahat kepada umat lebih banyak. Nah, ini sangat tergantung sejauh mana ibarat dagang kulakannya. Ya, kalau kulakannya sedikit ya nggak bisa ngasih banyak, nggak bisa jualan banyak. Yang kulakannya banyak, insya Allah bisa ngasih manfaat yang banyak. Sehingga disebut waja'alna lil muttaqin. Inilah gambaran Al-Quran di dalam membina manusia. Mulai dari secara personal, pribadi masing-masing, rumah tangga juga dibahas di ayat ini, ya. Kemudian kehidupan masyarakat secara umum. Tanpa prinsip-prinsip ini, wa ibadur rahman, maka kalian manusia yang tidak ada, makhluk yang tidak ada ya Allah. Kalau tak dia habis pulang dari masjid kan gue sholat. Tidak pikir lagi. Maka kembali lagi kita bahas tadi dibutuhkan as-sadiqin was-sadiqat. Dibutuhkan kesungguhan untuk punya prinsip demi Allah, bukan demi sumpah ya. Dalam rangka penghambaan kepada Allah, apapun risikonya akan salah satu.
Karena seorang suami, demi istri saya siap melakukan ini. Itu juga begitu. Demi suami saya, insya Allah itu juga termasuk bagian ketaatan kepada Allah. Maka surat Al-Furqan akan menjelaskan tantangan-tantangan di lapangan. Jadi Allah akan mempertanyakan kita, kamu ini ingin hidupkan Al-Quran dalam kehidupan dirimu, keluargamu, masyarakatmu, dan seterusnya. Yang diserang itu ketika manusia ingin menghidupkan Al-Quran, yang diserang itu ya Qurannya diserang. Sebelumnya diserang dulu, Allahnya diserang. Allahnya diserang. Qurannya diserang. Da'inya, pelaku ingin Al-Quran juga diserang. Dicela, dibully, berbagai macam tindakan yang akan dilakukan oleh manusia terhadap tindakan Al-Quran. Allah aja diserang. Serangnya apa? Ya, nggak butuh. Kalau versi akhlak, Allah innal insana itu diciptakan oleh Allah, tapi kalau Allahnya ditinggal. Kayak antum bermain politik. Waktu pemilihan koalisi udah jadi masalah. Sakit hati. Yang begitu namanya politik. Nah, manusia dengan Allah juga seperti itu. Istilah lain, ar-ra'ahu istaghna. Apa? Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila istaghna. Ada manusia yang istaghna. Itu berarti orang yang kurang ajar dengan Allah Subhanahu. Allah jadi kurang ajar dia menghadapi kita. Segala kurang. Berani-beraninya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Tuhan yang harus satu-satunya disembah. Maka di ayat berikutnya Allah menyebutkan kejahatan manusia terhadap Allah. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Benda-benda yang enggak punya kemampuan apa-apa diyakini sebagai Tuhan. Ini Allah yang kemampuannya luar biasa. Tabarakalladzi nazzala, enggak diakui sebagai Tuhan. Padahal yang menciptakan dirinya siapa? Yang memberi nikmat dirinya itu siapa? Begitu sudah jadi, malah Allah itu tidak dituhankan. Padahal misi Al-Quran sungguhnya adalah mengajak manusia agar hanya menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Itulah sungguhnya yang diinginkan oleh misi Al-Quran ini. Kemudian Al-Qurannya pun ikut diserang. Quran ini kan hanya sebuah kumpulan cerita-cerita masa lalu.
Qalu in hadza illa asatirul awwalina tatabah fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Ini kan hanya cerita masa lalu. Ya. Kalau bahasa sekarang nggak up to date, ya. Bahasa sekarang nggak menjamin memberi satu perubahan, maka itu nggak boleh terjadi terhadap orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Dan kitalah yang harus bisa membuktikan kepada umat manusia bahwa Al-Quran tidak seperti yang dituduhkan. Sejak awal turun sudah dituduh seperti itu. Dijawab oleh Allah, qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Innallaha innahu kana ghafurur rahim. Dai-nya diserang, alias Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diserang. Ini katanya pembawa wahyu, mengajarkan Al-Quran, yang katanya kita begini. Tapi kayaknya nggak ada bedanya dengan kita. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Jadi ini katanya Rasul apaan ya? Kok sama dengan kita? Sama-sama makan. Kata makan dalam bahasa Arab itu hanya merupakan simbol saja. Simbol bahwa dia betul-betul manusia. Karena yang namanya makan itu punya makna, ya, ada saat-saat lapar. Orang baca Quran, nggak konsentrasi. Itu dari dikasih makan, ngantuk. Kapan lagi? Itu makan ini jadi ciri khas manusia. Bisa dituduh Tuhan, maka Allah antar dengan kana ya'kula. Dia manusia biasa, buktinya dia makan. Biar tadi kita. Ya. Kalau sudah makan itu toilet. Masa Tuhan butuh toilet? Bos itu ya kelupaan. Masa utusan Tuhan? Nonton YouTube kok nggak bilang aja. Gue nonton YouTube ini. Remote. Itu YouTube. Itu mari kembali. Ya butuh uang. Kembali, mari. Tolong suaranya dimatiin, tolong suaranya dimatiin. Ini kita terang. Bapak kalau antri di ibu harus sabar. Jangan nemenin, niat ngaji aja deh. Biarkan ibunya milih apa aja, antum meroja aja. Kalau antum ikut-ikutan, ya, ibu-ibu itu pasti selalu mau beda. Ibu yang bagus ini A apa B yang bagus? Oh B, dia maunya A malah. Kalau kita mau A, dia maunya B. Ya begitulah kehidupan. Ya. Nggak bisa disalahkan. Ya, itulah wayamshi fil aswaq. Seharusnya yang namanya Rasul itu harus kaya. Laula unzila alaihi kanzun. Kaya raya. Atau dikawal malaikat. Kuna ma'ahu malakun. Kuna ma'ahu nadhir. Ya, begitulah. Jadi sudah berhadapan dengan Al-Quran, kita akan diuji oleh Allah. Ya. Harus sabar menghadapi liku yang ada. Ya. Masuk ke juz 19, kita akan juga dihadapkan bagaimana ya, karena Rasulullah mengajarkan Al-Quran, ya, maka mereka menuntut benar nih Al-Quran dari Allah. Ya. Coba turunkan malaikat. Qala alladziina laa yarjuuna liqaa'ana laula unzila alaina al-malaikat. Coba malaikatnya suruh turun.
Coba pertontonkan kepada kami. Sekarang, coba offline-kan kami dengan Allah. Au nara rabbana. Kami bisa langsung tatap muka dengan Allah. Maka Allah jawab, ini sebenarnya bukan mau beriman, cuma mau bersombong-sombong aja. Laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw atuwan kabir. Nuntut lagi. Qala alladziina kafaru di ayat 31. Laula nuzila hadzal Qur'an jumlatan wahidah. Bisa enggak nih Al-Qur'an diturunkan sekaligus, jangan sedikit-sedikit begini. Memang dari Allah seharusnya bisa diminta seperti itu. Kerja Allah kadzalika al-mutabita bihi ada. Ini sengaja dibuat beransur-ansur untuk menentukan hatimu di dalam jalan dakwah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran tidak membiarkan menjelaskan tantangan-tantangan ini saja, tapi juga menjelaskan solusi-solusi. Ini semua Allah katakan hanya disebabkan karena manusia itu betul belum beriman kepada Allah, sehingga secara otomatis belum beriman kepada apa yang dijanjikan oleh Allah tentang hari akhirat. Bal kadzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ah. Lalu menjelaskan sa'ir itu seperti apa. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dijelaskan bahwa kalian nanti akan dikumpulkan bersama seluruh makhluk yang kalian tuhankan. Wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Artinya mereka yang tidak mau menuhankan Allah dijamin akan berada dalam penyesalan yang berat. Dan pada akhirnya jika manusia itu terus-menerus menolak Al-Quran, maka mereka akan berakhir seperti kaum Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud, ashabur Rass, wa qurunan baina dzalika katsir, dan berbagai macam bangsa-bangsa lain yang telah dihancurkan oleh Allah karena menolak wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian harus sabar, ya, karena orang-orang yang anti Al-Quran itu juga mengistilahkan dengan sabar juga. Laula an sabarna 'alaiha, kita harus bisa bersabar. Maka orang beriman harus lebih bersabar. Orang-orang beriman versi Al-Quran ini harus lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui fenomena alam semesta yang ada. Apakah fenomena malam, wallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nawma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Mengenal hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kamu bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan terpengaruh oleh gerakan kekufuran yang ingin menarikmu dari jalan yang benar. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabir. Lawanlah mereka bihi. Bihi-nya dengan apa? Bil Quran. Lawanlah kejahatan orang kafir, orang munafik ini dengan Al-Quran sehingga kamu berada dalam jihad yang kabir. Sedangkan mereka memang punya masalah dengan Allah. Kalau disuruh sujud, malah Allahnya dilecehkan. Idza qila lahum isjudu lirrahman, qalu wa mar-rahman. Apaan itu Rahman? Isjudu lima ta'muruna wa zadum kufura. Maka di ayat ini justru orang-orang beriman menyatakan bahwa kami siap sujud. Mereka syirik kepada Allah
bukannya sujud malah melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah gambaran ringkas dari surat Al-Furqan. Ya. Ya. Clue-clue ini insya Allah kalau antum baca lagi dalam terjemahan ya bisa lebih terpahami ya antara ikatan kaitan satu ayat dengan ayat yang lain sehingga menjadi sebuah narasi yang indah ya dari awal ayat sampai akhir ayat. Itulah insya Allah yang kita harapkan dari taujih. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Semangat masih? Ya, baik. Jazakallah khairan Ustaz atas taujihnya. Kajian tafsir kita surah Al-Furqan. Silakan diberi kesempatan untuk ya buat satu orang bapak-bapak, satu orang ibu-ibu. Silakan jika ada pertanyaan. Ada mic-nya nggak, panitia? Ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi mendengarkan penjelasan dari Gurunda tentang tafsir surah Al-Furqan. Beberapa ayat sudah kita simak dan kita bisa ambil hikmah. Kemudian di surah Al-Furqan juga di sini di ayat 67 artinya dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Sehingga di sini mungkin saya ataupun kami semua di sini masih merasa bingung yang dimaksud pertengahan ini seperti apa. Apakah seperti kisah ketika perang Tabuk ya, Utsman bin Affan yang memberikan harta yang sangat banyak untuk perang Tabuk tersebut, apakah itu termasuk berlebihan atau dikatakan pertengahan? Nah, itu mungkin yang masih kita belum bisa ngukur yang dimaksud pertengahan itu seperti apa. Kalau misalnya dalam matematika kan enak, antara 1 sampai 10 pertengahannya 5 gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam membelanjakan harta, nah ini ukurannya seperti apa gitu yang dimaksud dengan pertengahan, sehingga kita tidak dikatakan sebagai orang yang berlebihan dalam membelanjakan harta dan tidak juga kikir dalam membelanjakan harta kita. Mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Alhamdulillah ada yang rincian-rincian yang ada, walaupun tadi tidak sempat saya ungkap, ada yang ingin lebih dalam mengetahui. Maka disebut dalam yusrifu dalam berinfak itu kalau pola infaknya adalah wabada biman ta'un. Pola infaknya tidak sampai mengorbankan orang yang wajib diinfaki, terutama anak dan istri. Jadi jangan sampai anak dan istri hari ini nggak makan. Kenapa? Habis uangnya diinfakin. Atau anak istrinya nggak dibelikan pakaian, diburu dulu karena saya harus berinfak. Karena sandang, pangan, papan itu merupakan tanggung jawab laki-laki, tanggung jawab yang disebut dengan wabima anfaqu min amwalihim. Ya, walaupun pola seperti ini juga tetap harus berhati-hati. Jangan sampai juga kebablasan karena ingin memperhatikan keluarga sampai nggak ada infak sama sekali juga salah.
Ini yang disebut dengan yakturu. Jadi jangan pelit, jangan juga berhambur-hambur. Lam yusyriku walam yakturu. Demi memenuhi kebutuhan keluarga sampai nggak ada tema infak juga salah. Ya. Jadi infak ada walaupun hanya sedikit, ya. Yang diistilahkan di At-Taubah, ya. Alladzina yalmizuna fis shadaqat. Ya. Orang yang mencibir sedekah, orang-orang yang sedikit. Ya. Bagaimana dengan tadi Utsman bin Affan ataupun Abu Bakar, Umar yang kadang-kadang kalau berinfak ya, cenderung memang yusrifu, ya, bisa menghabiskan. Ya. Ibarat kalau dulu itu sudah ada ATM, ya, demi infak sampai ya, ATM-nya atau e-bankingnya sampai 0. Boleh nggak infak seperti itu? Apakah ini tidak yusrifu? Ya. Maka para ulama mengatakan boleh berinfak seperti ini apabila seseorang merasa yakin ya, besok atau paling lama lusa atau 3 hari ke depan ya, saldonya udah nongol lagi. Kenapa bisa nongol? Karena dia pebisnis. Ya, orang-orang tertentu ya ada sehari itu bisa 100 juta. Bahkan sehari ada yang 1 M. Ya, yang seperti itu boleh. Ya. Tapi yang ya, pada umumnya jelasnya ATM-nya hanya bertambah tanggal 1. Bahkan udah pakai terlambat lagi tanggal 10. Ya. Maka itu yang harus lam yusrifu walam yakturu. Ya. Itu kalau rezekinya harian istilahnya, bukan pekanan apalagi bulanan, maka dia kena lam yusrifu walam yakturu. Begitu insya Allah, memang ini juga jadi pembahasan oleh para ulama, ya, termasuk pembahasan ayat walladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Infaknya itu ya ada jatah malam, ada jatah siang. Ada jatah sirron, rahasia, ada alaniyah. Kita begitu kira-kira gimana? Ya, bisa sih kalau 5.000 aja ya kali ya. Baru menghasilkan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Baik, Allah. Satu lagi dari ibu-ibu boleh ya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini saya pribadi diizinkan berjumpa langsung dengan Guru Huda setelah lebih kurang 1 tahun hanya via Zoom ya. Alhamdulillah, semoga kita semuanya dimudahkan bersyukur ya atas karunia ini. Ustaz, di surat Al-Furqan tentang doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sepertinya beberapa waktu yang lalu pernah Ustadz bahas ya, tapi saya lupa di hari Selasa pagi atau Kamis pagi atau Sabtu pagi gitu, karena tiap pekan saya mengikuti Ustadz di 3 hari itu tentang yang pertama doa itu harus dilantunkan jauh-jauh hari gitu, bahkan ketika mungkin anak-anak itu masih usia SMP, masih usia SMA begitu, supaya ketika nanti tiba waktunya ya untuk diberikan pasangan itu diberikan pasangan yang terbaik. Saya ingin hal itu disampaikan kembali Ustadz ya. Kemudian pertanyaan yang kedua masih terkait dengan ayat 74 ini. Jadi Ustadz kita kan tahu ya namanya sekufu gitu ya, bahwa ketika seseorang itu dijodohkan oleh Allah itu pada saat imannya itu sama seperti itu. Tetapi kan dalam perjalanan namanya iman itu kan naik dan turun ya Ustadz. Nah, satu saat ketika misalnya nih pasangan suami istri itu yang satunya futur ya, atau
entah istrinya, entah suaminya begitu futur sampai terlalu jauh begitu. Itu bagaimana ya Ustadz untuk mensikapinya begitu. Dua itu saja Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Iya, memang doa ini secara otomatis sistemnya ya akan dibaca oleh manusia ya. Baik dia masih anak-anak, masih remaja, menjelang berumah tangga, apalagi sudah berumah tangga, sudah senior rumah tangganya, ya, sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek. Pokoknya siapa yang masih hidup, dia akan terbawa oleh sistem yang mengharuskan dia membaca ayat ini. Kenapa? Karena setiap orang beriman pasti akan membaca Al-Quran setiap hari. Katakan sehari 1 juz, atau mungkin sehari setengah juz, ya, paling tidak sebulan sekali atau 2 bulan sekali, pasti dia membaca ayat ini. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Andai kata hanya mengandalkan jadwal dia tilawah saja, insya Allah kalau bacaannya rutin, berarti ayat ini menjadi ayat yang akan sering disampaikan kepada Allah, sehingga maknanya bisa, ya Allah, betapapun kehidupan rumah tangga itu masih jauh bagiku, ya Allah, tolong hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Bukankah semangat ini juga diungkapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dia selesai membangun Ka'bah, ya. Maka dia berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ini dikabulkan kurang lebih, kalau nggak salah setelah kurang lebih 30 abad, ya, baru lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah, ya, katakan bahwa aku adalah tidak lepas dari doa kakekku Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saat Rasulullah Mi'raj, Rasulullah mengatakan, sungguh Nabi Ibrahim itu sangat mirip dengan diriku. Ya wajarlah namun juga kakek yang mencucu, walaupun terpaut, ya, sekian abad ada kesamaan. Jadi mungkin dibacakannya waktu masih anak-anak, ya. Yang berarti mungkin rumah tangganya masih 30 tahun ke depan. Sehingga tidak mustahil saat 30 tahun, saat masuk tahun 30 itu Allah mempertimbangkan doa hamba-hambanya. Kalau saja itu dibacakan, ya, dibaca saat dia tilawah, namun dia niatkan sebuah tilawah yang juga bermakna doa, maka nggak bisa dibayangkan apalagi kalau ada bacaan-bacaan bonusnya, ya. Tidak nunggu tilawah, tapi memang ini menjadi doa harian. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Kalau memang mengikuti, ya ada Selasanya, ada Sabtunya, ada yang lain-lainnya, maka doa itu termasuk doa yang paling sering saya baca dalam doa penutup. Karena Allah menginginkan ini harus menjadi pembiasaan, ya. Bukan sekedar sesekali, ya. Jadi pembiasaan, karena awal ayatnya mengatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Ya itulah insyaallah apa yang saya maksud. Ini sesungguhnya siapa yang beriman kepada Allah pasti akan ketemu dengan ayat ini minimal dalam tilawahnya. Tinggal bagaimana saat tilawah juga disadari juga sebagai doa, ya, agar Allah menolong dirinya
dalam menghadapi kehidupan berumah tangga yang sudah pasti ya akan mengandung ya waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah tasbiruna wa kana rabbuka basir ya. Ya otomatis insya Allah kalau kita yakin dari doa ini, kalau saja ya Allah menguji kita dengan pasangan yang mengalami sebuah perbedaan yang sangat menyolok. Satu masih dalam kondisi keimanan yang segar, yang satu sudah keimanan yang bisa dialami istri, ya. Suami yang baik bisa dialami suami, tapi istri yang mengalami perbedaan. Maka fenomena ini juga diungkap oleh Al-Quran di surat At-Tahrim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdayn min ibadina shalihain ila akhirih. Disebut lagi wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'atan, bahwa kejadian seperti ini dialami oleh Nabi Nuh dan Nabi Lut. Yang diuji dengan kondisi istri ya, yang penurunan imannya bukan sekedar istilahnya futur atau mungkin istilahnya insilah, resign, tapi kondisinya nol. Kafaru itu berarti udah nol. Ya. Udah gitu disebut ahli neraka lagi. Waqila tusulan nara ma'ad dakhil. Jadi tetap Allah inginkan contohlah Nabi Nuh, Nabi Lut yang bertahan, ya, yang tetap mengingatkan, ya, yang puncak suksesnya ya, adalah ketika Nabi Nuh, Nabi Lutnya bertahan, istrinya menolak. Sebaliknya adalah Asia. Ya. Suaminya bukan lagi sekedar futur, bukan lagi sekedar katakan tinggalkan sholat, tapi kafir, sekafir-kafir. Tidak ada yang lebih kafir dengan manusia yang mengatakan fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Asia lah yang menjadi contoh. Maka Al-Quran mengingatkan kepada mereka lah kamu harus terus berpikir ya, bagaimana bisa meneladani mereka. Tapi kalau kamu dari awal sudah mengatakan terang saja Asia, ya, murabbinya aja Musa. Ya kalau begitu ya udah kamu baru baca aja udah gagal, belum nyoba udah gagal. Ya wajar aja dia kan Nabi Nuh, ya, Nabi Ulul Azm, ya wajar. Nabi Lut, murabbinya Nabi Ibrahim, Ulul Azm juga. Ya kalau kamu dari awal ngomong begitu, ya semua Quran bisa kamu gituin semua. Ya udah nggak usah ngaji deh. Ya. Ntar baca ayat sirah, ya jelas saja itu kan Rasul. Baca Nabi Yusuf, ya jelas saja Nabi. Walaupun digoda sedemikian rupa, bertahan. Ya. Karena kapan ngelaksanainnya kalau Al-Quran semua didalili seperti itu, dijadiin alasan seperti itu. Kenapa nggak dirubah aja sih? Ya Allah, tolonglah aku agar bisa menjadi seperti Asia ini. Ya. Ya. Suaminya itu jauh lebih jahat dari suamiku, ya Allah. Teganya. Ya suami saya disamain Fir'aun. Ya tetap aja suami kita lebih soleh. Ya. Kalau bandingannya Fir'aun. Ya tetap aja istri kita lebih solehah. Kalau bandingannya istrinya Nuh dan Lut. Ya udah tahu istrimu lebih soleh, kenapa nggak sabar? Ya. Seharusnya potensi kesabarannya lebih ada. Ya, ya begitulah. Memang kita boleh punya mau yang begini, maunya begini, maunya ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Kalau ini tidak terjadi, maka jangan dianggap gagal, ya. Baik pribadi maupun orang lain. Orang itu nggak bisa milih, kalau itu nggak istiqoroh, kurang doa. Pasti orang nggak ada yang mau begitu. Karena itu, jika Allah mengatakan di ayat berikutnya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, maka korelasi ayat ini dengan surat sebelumnya At-Tahrim liyabluwakum, khususnya dalam ya ujian kerumah tanggaan. Karena At-Tahrim dari awal sampai akhir berisi tentang kerumah tangga. Baik dengan pasangan suami yang nggak kondusif, ada pasangan istri yang nggak kondusif, ada yang nggak ada pasangan. Wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha. Tapi di sisi Allah dialah orang sukses. Wa kanat minal qanitin. Memang dia kuat, tapi kekuatannya dalam beribadah setara dengan laki-laki. Sehingga disebut wa kanat minal qanitin. Saja perbandingannya dengan perempuan bacanya wakana dengan qanitat. Nggak enak tuh subhanallah artinya. Kalau qanitin lebih keren. Fahmi akhwat keren. Kelamin boleh perempuan, tapi nggak kalah sama laki-laki. Kata yang laki-laki, masa saya kalah sama perempuan? Perempuan aja bisa wakana dengan qanitin. Sampai salah alamat. Begitulah seharusnya kita selalu optimis terhadap motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu, karena ini merupakan sebuah bala, sebuah ujian, maka berlaku sebuah kaidah yang disebut oleh para ulama. Idza 'azmal bala'u 'azmal 'ata'u. Kalau ujian itu terasa lebih berat, maka balasannya juga akan besar. Baik balasan dunia pun apalagi balasan akhirat. Sehingga para ulama mengatakan, ya, kalau saja Nabi Yusuf itu ya, setelah diceburkan ke sumur, kemudian diangkat, udah selesai, udah nggak ada ujian lagi. Ya. Mungkin hasilnya nggak akan seperti yang dia sebutkan. Karena banyaknya ujian, ya, maka pemberiannya sangat luar biasa. Nah, itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengimplisitkan kisah Yusuf alaihissalam agar menjadi motivasi dalam kesabaran. Dan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh nyata bagaimana sejak lahir sudah katakan tanpa ayah, besar sedikit tanpa ibu, dan begitulah seterusnya, tidak menjalani umumnya anak kecil dengan kasih sayang orang-orang terdekat. Allah. Baik, masih diberi kesempatan ya Ustaz. Satu orang ikhwan, satu orang ikhwan. Silakan di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada guru kita yang telah memberikan banyak sekali ilmu pada malam hari ini. Yang ingin kami tanyakan, Ustaz, tadi bahwa ketika ibadur rahman itu disebut, itu adalah satu level yang spesial seorang hamba. Ketika ibadah itu disandingkan dengan nama Allah.
lalu disifat-sifati dengan banyak sekali sifat yang luar biasa, yang mungkin kalau sifat itu ditujukan kepada kami itu mungkin sangat jauh. Gitu. Yang ingin kami tanyakan itu mana yang lebih dulu. Gitu. Ketika makhluk ini sudah ibadur rahman, bahwa akan timbul atau akan menjadi buah sifat-sifat yang baik tadi, atau kita melakukan sifat yang baik, kemudian makom itu kita dapatkan. Korelasinya kepada kita sebagai guru Quran itu. Kadang setiap hari itu berbeda-beda. Hari ini bisa lembut dengan anak didik, besok ya karena keadaan-keadaan lain bisa sangat temperamen gitu kan. Nah, apalagi ini kami SD kelas 1, kelas 2. Nah itu anak SD itu kalau disuruh diam sekali, nggak diam. Jadi bagaimana kaitan ibadur rahman? Bagaimana guru-guru Quran ini bisa mencapai ibadur rahman? Yang setiap hari dia bisa sabar, setiap hari dia bisa menjadi manusia yang walaupun mendapat keburukan dia selama. Mungkin itu yang ini. Syukran. Ya, intinya tidak ada pelayanan Al-Quran yang tanpa tantangan. Kegiatan pelayanan Al-Quran modelnya apa saja, ya. Apa yang kita rasakan pasti dirasakan oleh semua manusia. Mau disebut dengan makan hati, yaitulah kondisi. Disebut ya, bisa-bisa kurus badan, itu sangat mungkin ya. Apalagi sudah makan hati gitu tapi berat badan stabil, apalagi meningkat, itu masih bahagia. Cuma pura-puranya aja dia sakit hati. Jadi penting kita memahami waqi'ul amal. Tidak ada waqi'ul amal yang langsung dikasihkan kut merah, itu enggak ada. Waqi'ul amal di dalam menyebarkan hidayah ya pasti ya, masih syukur kalau sekedar makan hati. Yang ada nyaris makan jiwa. Sehingga Allah mengatakan Muhammad, ya, nggak usah sampai begitulah. Ya. La'allaka bakhi'un nafsaka. Abarnya bakhi'un nafsaka, halikun nafsaka. Sampai dirimu itu nyaris binasa karena mikirin orang. La'allaka bakhi'un nafsaka, alla yakunu. Kalau soal mengurus anak, apa yang antum merasakan, jangan dikira kalau ngurus yang dewasa, ya, nggak makan hati juga. Sama aja, beda bentuk aja. Kalau yang dewasa, itu biasa makan hatinya, ya, hadirnya si skamling. Hari ini A, B, C, D. Besok yang hadir F, G, H, I, J. Besok lagi, balik lagi A, B, C, D. Sehingga bisa 50% itu udah bagus. Anak-anak, kalau soal kehadiran, insya Allah tiap hari. Karena gubrak-gubrak sama uminya, ayo bangun, berangkat. Nggak berdaya dia pokoknya. Pokoknya pagi harus berangkat. Suka nggak suka berangkat. Maka dia perlu pelampiasan. Saya di rumah dikerjain. Sampai di sekolah, antum yang dikerjain. Ya. Ya, jadi sabar aja. Ya. Memang amal dakwah apa sih yang nggak perlu sabar? Ya. Ya. Kalau antum bagi istri antum da'i, kalau ibu-ibu bagi suaminya da'inya, itu aja perlu sabar. Pasti ada sesi-sesi makan hatinya juga. Apalagi cuma anak-anak. Ya. Ya. Apalagi dia pakai merasa, misalkan bayar. Ya. Itu terserah saya lah. Ya.
maka terimalah itu sebagai sebuah ujian sidq penting. Kalau saja Allah merubah ya, anak-anak itu penurut semua. Antum ngomong diam sekali aja udah diam semua. Begitu nurutnya. Ya. Jangan dikira nanti ya di bab lain ya, tidak berdampak kepada suatu ujian. Ada ujian-ujian yang jadi memang ya, hidup ini untuk diri sendiri aja sudah membuat kita harus bersabar. Apalagi ketika kita harus melayani orang lain. Nah, karena itu kembalikan lagi kepada Allah. Namanya ihtisaban. Namanya ihtisaban. Ihtisabannya perhitungan. Ya Allah, memang anak murid ini menyakitiku ya Allah. Tapi Engkau Maha Kuasa untuk menjadikan dia anak yang soleh. Maha Kuasa untuk menakdirkan di masa dewasanya nanti ahlul Quran sebagai mujahid. Saya pernah langsung bertemu dengan orang seperti itu. Justru kalau dibuat marah, ya, yang keluar dari mulutnya itu doa semua. Padahal kalau dibuat marah berarti manusia itu belum ya, tersakiti, teraniaya. Tapi dia justru ingin memanfaatkan kondisi teraniayanya, kondisi mazlumnya untuk mendoakan anak murid yang telah menyakitinya. Ya, andai kata ternyata nggak dikabulkan saja oleh Allah, dia sudah termuliakan oleh kesabarannya dan keindahan mulutnya. Apalagi kalau pada akhirnya itu direalisasikan oleh Allah, justru ya istilahnya marahnya saja sudah bisa mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan hamba-hamba Allah yang lain yang masih belia, masih insya Allah bersih, ya, belum memiliki belum memiliki catatan. Penting kalau mau baca buku ilmu mendidik yang judulnya memang mendidik tanpa teriakan. Mungkin di situ kita bisa mengambil trik-triknya. Ya. Al-Quran cuma memberi clue saja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Sebagian ahli, walaupun orang kafir, menyimpulkan ini bahwa tanpa teriakan itu termasuk salah satu salam. Termasuk cara dia yang bijak di dalam menghadapi orang-orang yang menyakiti. Tanya lagi bagaimana Rasulullah SAW disakiti oleh orang Yahudi, bahasa sekasar-kasarnya. Disebut dengan Zaid bin Su'nah. Akhirnya Zaid bin Su'nah ini masuk Islam. Mana ceritanya kamu ini habis maki-maki Rasulullah sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, kok juga masuk Islam? Saya ini jauh datang dari Syam, ingin membuktikan orang namanya Muhammad di Madinah ini yang sering saya baca di Taurat, yang sering saya baca bahwa Nabi ini ya, jika semakin disakiti pribadinya, maksudnya jika disakiti pribadinya, izdada hilmuhu, maka dia bisa bertambah baik akhlaknya, bisa bertambah baik ucapannya. Dari situ saya semakin yakin inilah Nabi yang betul diutus oleh Allah, sehingga sunnahnya masuk Islam.
Ya begitulah kita berharap ya, minta tolong kepada Allah, ista'inu bisabr wassalah. Kita berharap mengesankan diri kita di depan anak kita selalu dalam keadaan kondisi yang baik. Ya, semoga bisa dilupakan oleh anak. Kadang-kadang memang harus ada teriakan, harus ada bentakan. Semuanya itu akan beda ketika dilakukan nggak sengaja dilakukan karena sudah kehabisan energi. Dengan dilakukan dengan sebuah keyakinan, ini anak-anak nggak bakal lurus kalau nggak dibentak, kalau nggak diomel-omelin, segala cara yang tidak direkomendasikan oleh Islam sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas kesempatan bertanya, Ustadz. Kaitannya dengan yang Ustadz sampaikan tadi di sesi siang, bahwa kita jika berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita pakai standarnya Allah. Nah, terkait dengan hal ini, seperti apa standarnya Allah dalam solusi ketika ada kasus seorang akhwat menikah, kemudian dalam perjalanan pernikahannya selama 1 tahun, dia tidak pernah memberi nafkah batin kepada istrinya. Apa yang harus diperbuat? Jazakallah khair katsir. Ya seperti yang saya ungkapkan ya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau terus diyakini akan memberikan solusi ya, maka solusi itu akan terjadi. Harapan-harapan itu diungkapkan misalnya di akhir surat di soal pertama surat At-Talaq, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika. Hari ini memang kondisi rumah tanggamu belum beres, tapi Allah masih harapan sebentar lagi insya Allah akan ada ya, solusi yang ada dengan la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika. Al-Quran memberi harapan ya, asallahu ayyaj'al bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Manusia dengan manusia yang kadang saling membenci atau salah satunya membenci. Jangan ditanya bagaimana bencinya Abu Sufyan kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada kaum muslimin, ya, kepada Islam itu sendiri, kepada Al-Quran. Ya. Tapi itu akhirnya juga jadi mawaddah. Ini kan bukan sebuah ayat yang khusus. Ini berlaku bagi semua manusia yang merasa optimis dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat An-Nisa, yatafarraqa yurida islaha yufiqillah. Selama keduanya terus berusaha cari solusi, solusi, insya Allah Allah akan berikan solusi. Itu standar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Standar kita mungkin jangan lama-lama. Hal semakin lama semakin besar ya, apresiasi, balasan, peningkatan derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bolehlah dipercepat insya Allah dengan doa-doa yang dipanjatkan. Boleh dipercepat dengan zikir-zikir. Dipercepat dengan ya,
meminta nasihat kepada orang yang berilmu. Beberapa kasus yang saya nasihati orang-orang seperti ini, saya katakan wala tattakhidul ayatina huzwa. Ini Allah ungkapkan kepada seorang suami yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu sebenarnya bukan sekedar menyakiti pasangannya ataupun merugikan pasangannya, tapi pihak yang tidak melaksanakan hukum Allah dengan baik dalam rumah tangga itu pada akhirnya orang sudah melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sering saya ulang-ulang sehingga harapannya memang bukan sekedar tidak memberi nafkahnya, tapi dia merasa merasa khawatir dengan sikapnya yang disebut oleh Allah, apakah melecehkan ayat-ayat Allah ataupun melanggar hududullah, tilka hududullahi fala ta'taduha. Ini diungkapkan juga dalam ayat rumah tangga. Inilah hukum-hukum Allah, jangan kamu langgar. Siapa yang melanggar hukum Allah dalam bab rumah tangga ini berarti dia orang-orang yang zalim. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Sekali nggak mempan, mungkin 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ya, mungkin perlu belajar dari orang-orang yang pernah mengalami ujian-ujian seperti ini. Kita harus punya keyakinan ya, wa allafa baina qulubi. Yang melunakkan hati ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin bahwa pelunak hati itu Allah, ya Allah yang harus kita lapori terus. Ya, kita berikan terus permohonan-permohonan kita. Sebagai kasus yang saya nasihati dalam kasus seperti ini, ya, dia harus bersabar selama 7 tahun. Kesabaran akhwatnya selama 7 tahun, ini insya Allah tidak sia-sia di sisi Allah. Padahal kalau mau dia bisa cerai aja dan seterusnya, tapi dia memilih sabar, itu lebih baik. Jadi kalau setahun sebenarnya sebanyak yang lebih lama dari itu. Ada yang berhasil setelah 3 tahun, ada yang telah berhasil 5 tahun, dan seterusnya. Yang menurut orang-orang yang sehat ini, ya, kalau ditanya sebabnya kadang-kadang nggak masuk akal. Kenapa sih sampai terjadi seperti ini? Ya karena saya nyesel dapat dia. Nyesel 7 tahun. Jadi sebenarnya nggak masuk akal. Ada lagi, kenapa? Apakah yang mengatakan nafsu, apa yang mengatakan jijik, dan seterusnya. Ya itulah ujian-ujian yang diberikan oleh manusia yang memang ibarat fisik yang sakit, memang kadang-kadang sesuatu yang nggak masalah bagi yang lain jadi masalah. Yang lain makan daging begitu lahap, kalau dia makan daging pusing setelah. Itulah ujian manusia seperti itu. Ya. Tapi yang lain, ya, nggak ada masalah dalam bab nafkah seperti ini, tapi bagi sebagian orang Allah puji ya, dalam bab ini yang kadang-kadang alasannya nggak masuk akal. Tapi yang namanya ujian gitu ya. Kita yang sehat hanya bisa mengatakan, kok bisa ya, kok bisa ya. Itulah, jangan terus memikirkan alasan, pikirkan terus bagaimana kita terus minta tolong kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia. Wallahu a'lam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya, semakin dicerahkan, semakin menyemangati kita insyaallah pada malam hari ini.